Selamat pagi siswa-siswi SMP Bruderan kelas 9. Hari ini Pak Beni akan menyampaikan materi bab 1 tentang seni lukis. Yang pertama, pengertian seni lukis. Seni lukis adalah seni yang mengapresiasikan kreativitas seseorang melalui bidang dua dimensi seperti kanvas, papan, kertas, dan sebagainya. Ciri khas melukis adalah didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya. Adapun tujuan berkarya seni lukis, yang pertama religius, yang kedua kritik sosial, yang ketiga ekspresi, yang keempat komersil, yang kelima magis, yang keenam estetis, yang ketujuh simbolis. Selanjutnya, fungsi seni lukis. Seni lukis memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi primer. Fungsi primer mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan pribadi dari seorang seniman lukis. 2. Fungsi sekunder. Seni lukis tidak hanya sebagai ungkapan ekspresi diri, melainkan juga untuk kepentingan pihak luar dan sarana komunikasi. Yang ketiga, fungsi fisik. Karya seni lukis yang mengutamakan fungsi kegunaannya dapat dijadikan sebagai penghias ruangan tertentu untuk menambah nilai estetika ruangan. Berikutnya, aliran-aliran seni lukis. Aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu representatif dan non-presentatif. Yang pertama, representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang termasuk dalam representatif adalah yang pertama ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran seni lukis dengan penggambaran yang alami atau sesuai dengan keadaan alam nyata atau secara alamiah atau sama persis dengan keadaan alam. Kedua, aliran realisme. Aliran realisme, aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa ilusi, tanpa menambah atau mengurangi objek, sesuai dengan kenyataan hidup, sesuai dengan keadaan yang nyata atau benar-benar ada. Yang ketiga, aliran romantisme. Aliran romantisme adalah bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Yang keempat, aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah
penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Yang kelima, aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Aliran ini juga berusaha memperlihatkan lukisan berdasarkan kenyataan alam, yaitu murni berasal dari temuan objek alam sekitarnya. Berikutnya, aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang menggunakan bentuk dan warna menyerupai bentuk-bentuk yang sering di alam mimpi. Pelukis biasanya mengabaikan bentuk objek secara keseluruhan dan mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dan objek sehingga memiliki kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Selanjutnya, non-representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang bentuknya sulit untuk dikenal, sudah meninggalkan bentuk aslinya dan lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Yang termasuk dalam aliran non-representatif adalah aliran abstraksionisme. Aliran abstraksionisme merupakan aliran yang menggunakan warna dan bentuk yang acak serta tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam, dan juga karya seni lukis murni imajinasi dari senimannya itu sendiri. Berikutnya ada tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Beberapa tema yang biasa digunakan dalam pembuatan karya seni lukis antara lain: yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda di sekitarnya. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Yang keenam, hubungan antara manusia dengan khayalannya. Selanjutnya, adapun alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Yang pertama, alat. Ada pensil atau potlot. Kedua, krayon, oil pastel. Yang ketiga, oil pastel. Yang keempat, cat pewarna. Yang kedua, ada bahan. Bahan yang digunakan bisa menggunakan kertas gambar, bisa menggunakan kanvas, kayu, keramik, batu, dan kaca. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya masih
tentang seni lukis yang akan dibahas yaitu tentang lukisan menggunakan teknik melukis. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian catat yang ada di PowerPoint ini menjadi satu rangkuman sehingga kalian bisa belajar dengan jelas. Sekian dari saya, selamat belajar. Terima kasih.